وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Apakah menelan dahak termasuk pembatal puasa? Menelan dahak termasuk pembatal puasa. Antum berdahak, antum telan. Laha halan. Ada dua kondisi. Al-ula alla tasila ilal fam wa ila haddihi adh-dhahir. Yang pertama, dahak tersebut belum sampai mulut, belum sampai keluar. Bal tanzil min dimaghihi fatadhhab ila jawfihi fala tu'addu mufattiratan. Bahkan dia baru cuma tapi belum sampai di mulut. Kan ada antum ketika berdahak kayak terasa gimana gitu ya, tapi belum sampai di mulut. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka tidak batal puasanya, ya, tidak batal puasa. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, qala ashabuna an-nukhama illam tahsul fil had adh-dhahir minal fam lam tadur bil ittifaq. Kata Imam An-Nawawi, dahak tersebut kalau belum sampai kepada bagian luar mulut maka tidak, ya, atau belum sampai kepada bagian zahir suatu mulut maka tidak membahayakan dengan kesepakatan para ulama. Intinya kalau belum sampai ke mulut dahak tadi tidak membahayakan puasa dengan kesepakatan para ulama. Belum sampai ke mulut, difahami? Berarti baru kayak gini. Antum ada pada saat kadang-kadang punya dahak, ya, tapi dahak tersebut tidak masuk ke mulut, tapi dari pala ini turun langsung masuk ke dalam, ya, kayak ketelan gitu, ya. Nah itu kesepakatan para ulama tidak batal. Terus bagaimana yang terjadi khilaf? Ats-tsaniyah, kondisi kedua, antasila ilal fam, ya, sampai ke mulut, dahaknya lah sampai ke mulut. Summa yabtali'uha, kemudian ditelan oleh dia. Fal masyhur indal Hanabilah, pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, wa huwa mazhabu jumhur Syafi'iyah, dan itu pendapat jumhur Syafi'iyah, annahu yuftir, bahwasannya hal tersebut membatalkan puasa. Wa qala bihi Khalil minal Malikiyah, dan itu adalah pendapat yang dinyatakan juga Khalil dari kalangan ulama Malikiyah. Wa Ahmad riwayatun nasarha Ibnu Aqil al-Hanbali wa qala bihi ba'du Syafi'iyah annahu la yu'addu mufattiran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, salah satu riwayat yang ditolong oleh Ibnu Aqil al-Hanbali, dan juga itu merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan la yu'addu mufattiran, tidak dianggap membatalkan puasa. Ingat, jumhur Syafi'iyah mengatakan menelan dahak itu batal puasa. Ketika dahaknya sudah sampai di mulut, menurut jumhur Syafi'iyah puasanya batal. Demikian juga menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali. Namun sebagian ulama yang lain, ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan la yu'addu mufattiran. Wa huwa mazhabul Hanafiyah wal Malikiyah. Itu pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Wa huwa tarjihu Syekhina Muqbil Al-Wadi'i wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini pendapatnya Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin. Li'annahu lam takhruj minal fam. Alasannya kenapa? Dahak tersebut belum keluar dari mulut. Wala yu'addu bal'uha aklan wala syurban. Dan ketika ditelan dahak tersebut, yang dahak tersebut sudah sampai mulut, menelannya juga tidak dianggap sebagai makan, tidak dianggap sebagai minum. Wa hadzal qaul huwa rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Kenapa? Li'annal asla sihhatus shaum wa la yuhkam bi fasadis shaum illa bidalilin sahihin sharih wa billahi taufik. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, dikarenakan hukum asal puasa itu sah-sah saja dan tidak bisa dihukumi rusaknya, batalnya suatu puasa melainkan dengan dalil yang sahih dan sharih. Difahami? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hizam, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, pendapat Hanafiyah, pendapat Malikiyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dahak yang sudah sampai ke mulut la yu'addu mufattiran,
tidak dianggap pembatal puasa dikarenakan masih dalam ruang lingkup mulut. Ketika ditelan dalam ruang lingkup mulut ini tadi, penelanan tersebut tidak dianggap sebagai makan, tidak dianggap sebagai minum. Kenapa? Karena masih dalam anggota tubuh badan. Berbeda kalau dahak tadi sudah di luar, kemudian ditelan. Antum berdahak, ludahin ke sendok, antum telan lagi. Itu batal. Difahami?